Assalamualaikum. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ibu ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Masih semangat? Tadi istirahat sudah jajan semua? Ya, Ibu sudah lihat tadi jajannya banyak-banyak ya. Nah, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar, mudah dipahami, dan bisa bermanfaat. Silakan untuk hari ini laki-laki yang memimpin doa, yang memimpin ini aja, Budi. Iya, nggak apa-apa Budi. Silakan Budi pimpin doa untuk teman-temannya. Ayo Budi, siap. Keadaannya siap. Kalau pimpin doa siap-siap semuanya. Ayo, duduk sini. Budi. Siap. Doa. Ya, semoga pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Amin. Nah, sepertinya hari ini hadir semua ya? Atau tidak ada yang hadir? Oh, ada satu ya yang tidak hadir. Siapa? Manda ya? Kemana Manda? Nggak ada keterangan. Ya, mungkin lagi ini kali ya, tidak enak badan. Semoga kalau memang Manda tidak enak badan, semoga Manda diberi kesehatan kembali. Ya, seperti biasa, kalau sama Ibu, pembelajaran sebelum dimulai, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bentar ya, Ibu siapkan dulu. Sebentar. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa, bersama Ibu untuk menciptakan rasa cinta kita kepada tanah air kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Nah, sebelum menyanyikan, anak-anak semuanya berdiri terlebih dahulu. Ayo berdiri. Ayo berdiri, semangat berdiri dulu. Nanti menyanyikannya ingat ya, menyanyikannya. Halo? Kalau Ibu bilang halo? Nah, menyanyikannya ikuti ketukan yang di sini, jangan buru-buru ya. Nah, di sini bersama-sama menyanyikan ya. Nanti kalau Ibu sudah hitung 1, 2, 3 baru. Nanti belum mulai. Nanti belum. Nah, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, Indonesia. Indonesia bersatu, hidupkan tanahku, hidupkan negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya, bangga
jiwanya bangga badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, silakan duduk kembali. Nah, halo. Mengapa kita menyanyikan lagu Indonesia setiap kali ingin dimulai pembelajaran? Agar kita menciptakan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa kita. Nah, anak-anak, siapa yang masih ingat pembelajaran minggu kemarin tentang apa? Ya, teks berita memang, tapi kita ngapain aja waktu minggu kemarin? Minggu kemarin kita ngapain saja? Minggu kemarin kita sudah menyimpulkan teks berita. Ya, meringkas teks berita, benar. Nah, untuk kegiatan hari ini sama, masih tentang teks berita. Tapi, kalau kali ini Ibu berikan tujuan pembelajarannya, yaitu setelah kita meringkas, menyimpulkan teks berita, kita akan menulis teks berita. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik dapat mengamati dan mengumpulkan informasi dalam teks berita. Kemudian, peserta didik mampu menyajikan isi berita dalam bentuk tulis dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasan teks berita. Jadi, nanti pada pertemuan hari ini, kalian mengikuti kegiatan yang Ibu berikan untuk menulis sebuah teks berita. Nah, coba Ibu mau tanya, penting tidak menulis teks berita? Berguna nggak untuk kehidupan kita sehari-hari teks berita? Ya, dengan adanya teks berita kita menjadi mendapatkan informasi. Iya, kita jadi tahu informasi. Iya. Nah, coba nih, Ibu tayangkan ini. Pernah melihat teks berita seperti ini? Di mana kalian melihat teks berita seperti ini? Di mana? Ya, di koran. Di majalah juga pernah ya, ada ya. Nah, ini disebut teks berita? Teks berita? Ada judulnya? Ya. Nah, ada judulnya, ada teks berita. Nah, biasanya kalau judul berita ini harus menarik. Nah, jadi kalau Ibu rasa untuk menulis teks berita tidak asing ya untuk kalian ya. Bisa, Ibu rasa bisa nanti. Nah, untuk memperjelas teks berita nih, Ibu punya contoh, ada tayangan teks berita. Nanti dari tayangan teks yang berita yang Ibu berikan, ada informasi yang bisa kalian dapatkan. Ini baru contoh ya. Sebentar. Mari kita simak bersama.
Ayo yang Mas Budi, yang tegak duduknya. Kasih taruh di bangku Budi. Nah, kira-kira dari video ini ada tidak informasi yang kalian dapatkan tadi? Ada ya? Nah, jadi selain dari teks berita, ada juga video berita. Nah, dari video berita yang tadi Ibu tayangkan, itu bisa menjadi salah satu sumber informasi yang bisa kalian dapatkan untuk menulis sebuah teks berita. Jadi, nanti sebelum kalian menulis teks berita, kalian juga harus mengumpulkan terlebih dahulu informasi-informasi yang ingin kalian jadikan sebagai teks berita. Nah, anak-anak paham? Nah, kalau paham, silakan bukunya disiapkan, alat tulisnya disiapkan, Ibu jelaskan materi untuk hari ini. Disiapkan dulu. Sampah-sampah yang ada di sekitar kalian harap dibuang terlebih dahulu. Belajar bertanggung jawab ya atas sampah-sampah yang kalian punya agar tidak menjadi sarang nyamuk. Ada sampahnya? Ya, udah kalau tidak ada, silakan dijaga kebersihannya. Nah, sudah disiapkan alat tulis dan bukunya? Nah, ini kalau misalnya materi yang Ibu sampaikan nanti mau kalian catat atau mau kalian simak atau mau kalian bikin sebuah ringkasan dari materi yang Ibu berikan, silakan dicatat di buku catatan kalian. Nah, sebelum menulis teks berita, Ibu jelaskan terlebih dahulu langkah apa saja, struktur apa saja yang harus kalian ketahui untuk menulis teks berita. Perhatikan. Nah, di dalam teks berita ada namanya struktur teks berita. Siapa yang pernah membaca struktur atau mendengar struktur teks berita? Pernah tahu sebelumnya struktur teks berita ada apa saja? Halo? Ada apa saja struktur teks berita? Kemudian lead. Lead ini kepala berita. Kemudian ada tubuh, ada ekor. Nah, menjelaskan kalau judul ini biasanya bagian awal. Kalau tadi yang pertama kalian lihat teks berita itu ada bagian awalnya yang disebut dengan judul. Biasanya kalau judul ini harus menarik, harus memikat agar pembaca tertarik untuk membaca berita kita. Paham? Kemudian ada lead. Lead ini tubuh berita atau isi dari berita itu sendiri. Lead ini kepala berita. Bagian atas berita biasanya dia sudah mewakili informasi yang ingin disampaikan sebelum orang membaca semuanya. Kemudian ada tubuh berita, biasanya ini bagian isi, informasi yang disampaikan lebih jelasnya ada di tubuh berita. Dan ada ekor berita. Nah, ekor berita ini sebagai sumber informasi tambahan. Jadi biasanya berisi kesimpulan. Jadi tambahan dari informasi yang diberikan oleh penulis berita. Paham? Benar, paham? Benar? Kalau ada tugas berarti sudah paham ya. Untuk sementara, kalau paham Ibu lanjutkan. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks berita. Jadi, nanti sebelum kalian menulis teks berita, kalian harus tahu dulu kaidah kebahasan atau bahasa apa saja yang kalian gunakan untuk menulis teks berita. Yang pertama, bahasanya harus baku. Berbeda ya dengan menulis puisi, menulis cerpen. Kalau menulis puisi, menulis cerpen itu bahasanya tidak baku pun tidak apa-apa. Tapi kalau menulis teks berita ini bahasanya harus baku sesuai dengan kaidah kebahasaan. Dan kedua, penggunaan kalimat langsung. Nah, biasanya kalimat langsung ini adalah pendapat atau ucapan yang diucapkan langsung oleh narasumber. Kemudian ada penggunaan kata kerja mental, ada penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Nah, ini fungsinya waktunya kapan, tempatnya kapan, di berita itu harus ada. Selanjutnya, kakinya yang sopan, duduk yang sopan. Nah, kemudian ada penggunaan konjungsi temporal. Nah, ini ada penjelasannya.
Kata kerja mental yaitu kata kerja yang terkait dengan hasil pemikiran. Kemudian ada penggunaan konjungsi temporal, misalnya ada kata kemudian, setelah, kemudian selanjutnya, dan akhirnya. Selanjutnya, ini yang nanti akan kita kerjakan untuk pertemuan hari ini, yaitu langkah-langkah menulis teks berita. Yang pertama, tadi Ibu sudah sampaikan ya, kalian harus menentukan terlebih dahulu sumber apa atau sumber berita yang peristiwa yang menarik dan aktual yang ingin kalian jadikan berita apa. Kemudian menggali informasi dari sumber berita yang tepat. Kemudian yang ketiga, mencatat pokok-pokok 5W+1H yang akan kalian tulis menjadi berita, membuat kerangka beritanya, mengembangkan kerangka berita menjadi teks berita secara utuh sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Jadi, nanti pertama kalian akan menentukan sumber berita terlebih dahulu. Karena perhatikan terlebih dahulu. Perhatikan, halo. Kalau Ibu bilang halo, jawabnya. Kalau Ibu bilang hai. Hai, hai, halo. Hai. Halo? Ya. Oke. Nah, pertama kalian harus menentukan sumber berita. Nah, sumber berita ini bisa dari apa? Dari kejadian langsung, dari video berita, dari narasumber misalnya, atau dari peristiwa yang sedang menarik dan aktual. Nah, kemudian setelah kalian dapat menemukan sumbernya, kalian dapat menggali informasi yang dari berbagai sumber berita yang tepat. Misalnya, kalian bisa mendatangi narasumbernya. Misalnya, siapa yang ingin kalian tanyakan untuk mendapatkan fakta atau mendapatkan secara jelas informasi berita tersebut. Kemudian kalian dapat mencatat pokok-pokok 5W+1H-nya yang akan ditulis menjadi berita. Dan membuat kerangkanya. Kerangkanya seperti tadi, menentukan judulnya, kemudian menentukan teras berita atau kepala beritanya, menentukan isi beritanya, dan menentukan akhir berita atau ekor berita. Selanjutnya yaitu mengembangkan kerangka berita menjadi teks berita secara utuh sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Jadi nanti hari ini kalian cukup mengerjakan sampai dengan membuat kerangka terlebih dahulu ya. Setelah mendapatkan informasi, kalian susun kerangkanya untuk ditulis menjadi teks berita yang utuh. Paham ya? Paham? Benar sampai sini paham? Benar ya? Untuk sementara paham, Ibu lanjutkan. Nah, Ibu berikan contoh ya, cara menulis teks berita. Tadi kan Ibu sudah menayangkan ya video pertama yang Ibu tayangkan tadi di awal. Ntar Ibu contohkan terlebih dahulu sebelum kalian mengerjakan tugas, Ibu contohkan terlebih dahulu. Nah, perhatikan nih. Tadi video pertama yang Ibu tayangkan itu yang 13 siswa SD berprestasi dalam Olimpiade. Nah, kalau kita perhatikan, halo, ini lihat sebentar, Ibu perhatikan, Ibu sebentar, jangan sibuk sendiri. Perhatikan sebentar, kalau sedang pembelajaran, waktunya diluangkan untuk belajar terlebih dahulu. Tadi kan sudah istirahat, sudah banyak waktu bermainnya, ya. Nah, tadi kan Ibu sudah tayangkan ya video ya, contoh video berita. Itu bisa dijadikan sebagai sumber informasi. Nah, kalau kita lihat ya tadi, informasi yang didapatkan dari video. Nah, pertama tadi ya, kalau kita lihat, ada berita apa yang terjadi?
Tadi berita tentang 13 siswa Nah, kemudian siapa yang terlibat? Ya, 13 siswa SD kemudian di mana? Di Olimpiade Jakarta. Kapan? Ini kapannya ternyata tidak tidak ada. Kemudian mengapa? Nah, kalau informasinya sudah kalian temukan seperti ini kurang lebihnya, kalian dapat menuliskan teks beritanya, kerangka teks beritanya. Nah, seperti ini ya. Nanti untuk tugasnya kerangka, menulis kerangka. Yang pertama judul. Judulnya apa? Kalau ibu nanti ini ibu berikan judul 13 siswa SD meraih tingkat nasional dan internasional. Kemudian setelah itu lead atau kepala berita. Kemudian nanti ada ekor berita. Nah, kalau perhatikan, halo. Kalau nanti ditulis secara utuh, teks berita secara utuh. Nah, biasanya kalian pernah tidak melihat teks berita misalnya seperti ini. Jakarta kompas.com gitu ya? Pernah melihat seperti itu? Ya, tidak. Biasanya di awal teks berita ada misalnya keterangan tempat di mana teks berita itu ditulis, tahu? Misalnya kalian nanti akan menulis teks berita. Nah, kalian menulis teks beritanya, berita ini di mana? Di kota apa? Kota apa? Kota Tangerang. Berarti nanti awalnya kalian tulisnya Tangerang. Nah, kan kalian tidak punya media untuk menamakan ini. Nah, karena sekolah kita kalau disingkat menjadi apa? Sekolah kita Al-Bachia ya. Ya berarti nanti kalian ganti saja. Ya, Tangerang albachia.com. Nah, perhatikan ya nanti cara menulis teks beritanya seperti ini.
Nah, perhatikan. Perhatikan. Halo, Salsa. Perhatikan ini sebentar. Iya, semangat. Perhatikan dulu sebentar. Nah, jadi nanti ketika kalian ingin menulis teks berita, ini yang memperhatikan ibu atau memperhatikan temannya? Perhatikan duduknya yang sopan. Duduknya yang tegap dulu, Budi. Nah, perhatikan ya. Nah, misalnya kalian ingin menulis teks berita, judul ini boleh ditulis belakangan atau mau ditulis duluan juga tidak apa-apa. Misalnya nanti kan ibu berikannya berita ini sama kepada kalian, sumber beritanya. Meskipun sumber beritanya sama, bisa saja kalian memberikan judulnya dengan kata-kata yang berbeda, ya. Jadi judul itu tidak perlu sama. Misalnya ada yang memberikan judulnya apa, tapi isinya memang sama gitu. Nah, jadi nanti diawali dengan tempat di mana kamu menulisnya, terus misalnya apa yang ini yang menerbitkan ini siapa gitu. Nanti dituliskan semua isi beritanya itu tentang apa saja. Yang terkait dengan 5W plus 1 hanya. Paham? Sampai dengan akhir dari berita itu bisa terjadi kenapa. Paham ya? Paham? Benar paham? Kalau paham, sekarang kita bekerja kelompok ya. Ibu bagi kalian kelompok, nanti kalian kerjakan tugas. Nah, kelompoknya masih sama seperti minggu kemarin. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan di pojok sana kelompok 3. Nah, ini Ibu berikan LKPD-nya atau lembar kerjanya. Nanti anak-anak kerjakan. Ini berkelompok kerjakannya. Karena bekerjanya kelompok, berarti mengerjakannya juga harus tidak boleh sendiri, atau yang mengerjakan sendiri, yang lain menumpang. Nah, berarti mengerjakannya harus secara berkelompok. Silakan anak-anak ini dikerjakan dulu ini untuk kelompoknya. Kelompok 1, ini untuk kelompok 2. Pegang. Oke, ini untuk kelompok 3. Sekarang kalau sudah menerima semua lembar kerja yang Ibu berikan, perhatikan. Tugas yang pertama kalian dengarkan dulu Ibu. Nah, lihat petunjuk kerjanya. Kalian diminta untuk apa? Petunjuk kerja yang pertama. Coba baca yang keras. Secara petunjuk kerja yang pertama kalian diminta untuk apa? Ya, jadi nanti Ibu tayangkan video berita, kalian mengamati. Kemudian setelah mengamati, kalian mencatat informasi. Semua informasi yang kalian dapatkan dalam video berita yang nanti Ibu tayangkan. Nah, kemudian nanti kalian dapat menyusun langkah menulis teks berita. Nah, tapi hari ini kalian cukup dengan sampai kerangkanya saja ya, sampai menentukan judul, lead, tubuh berita. Nanti pertemuan selanjutnya baru kalian tulis menjadi teks seperti secara utuh, ya. Paham? Oke. Sekarang kita simak bersama video berita yang akan Ibu tayangkan. Anak-anak sudah selama kegiatan menyimak video, anak-anak jangan berisik biar videonya tersampaikan dan kalian bisa jelas menerima informasinya. Ini 2 kali Ibu putar ya. Silakan simak bersama.
informasinya? Satu kali lagi Ibu putarkan ya, agar informasinya semakin lengkap. Sebentar. Ayo disimak kembali nih. Ini simakan terakhir. Harus disimak lebih agar informasi yang kalian dapatkan juga lengkap. Satu kali lagi, setelah itu kalian kerjakan. Sudah? Nah, kalau sudah, perhatikan. Kalau sudah, kalian bisa mengerjakan lembar kerja yang sudah Ibu berikan. Karena ini kerja secara kelompok, kalian kerjanya bersama-sama. Catat semua informasi yang sudah kalian dapatkan dari video yang sudah Ibu putarkan tadi. Kemudian, nanti setelah itu, kalian buatkan kerangkanya. Perhatikan, nanti kalian buatkan kerangkanya. Seperti judulnya nanti yang ingin kalian tulis itu beritanya tentang apa. Kemudian tuliskan bagian kepala berita atau awal beritanya itu bagaimana. Tubuh beritanya informasi secara lengkapnya seperti apa. Dan akhir beritanya seperti apa. Paham? Nah, kalau paham silakan kerjakan. Ibu beri waktu kurang lebih 20 menit ya. Kalau sekarang pukul 11 lewat hampir 10, berarti nanti sampai jam 10.20 berarti sampai pukul setengah 12 ya. Sampai pukul setengah 12 ya kerjakan ya. Pukul setengah 12 itu sudah maksimal. Jadi nanti setelah itu kalian bisa selesaikan sampai pukul setengah 12. Silakan dikerjakan bersama-sama dengan kelompok. Tuliskan nama kelompok kalian. Siapa saja, tuliskan kalian kelompok berapa. Ya. Nah, sudah ini tambahkan ini. Nanti dibuatkan kerangkanya. Mulai dari judul apa yang ingin kalian, judulnya. Dari video ini kira-kira nanti judulnya apa yang ingin kalian tulis. Nah, setelah kalian mendapatkan informasi, kan kalian tuliskan nih. Kalian tuliskan informasinya di sini apa saja. Terus nanti kalian tuliskan kerangkanya di sini. Kerangkanya dulu. Kerangkanya dulu sampai sini dulu. Hari ini cukup sampai sini dulu. Kerangkanya dulu. Judulnya kira-kira nanti apa?
Nanti kalau tugasnya sudah dipahami, kalau serasa cukup dipahami, silakan dikerjakan. Nanti apabila ingin ditanyakan, tanyakan ke Ibu. Ya, ingat ya, sampai pukul 11.30 nanti Ibu pastikan tugasnya bisa diselesaikan. Ya, ada apa? Nah, sekarang kalau sudah dituliskan informasinya, sekarang kamu tuliskan di sini. Tulis kerangka berita. Tulis ini kerangka berita. Ya. Seperti ini nanti. Seperti Ibu yang tulis itu loh. Ini loh, Salwa. Najwa. Siapa? Najwa. Keliru Ibu Najwa, Salwa. Nah, Najwa, nih tulis seperti ini dulu Najwa. Kalau ininya kamu sudah tulis, sekarang ininya. Ya. Ini Najwa, tambahkan ini di bawahnya. Ya. Judulnya ini kan bisa saja berbeda dengan ini, tapi berkaitan dengan ini. Tidak harus sama, misalnya, di situ kan judulnya curhatan siswa SMA dibutuhkan kepada Jokowi. Tapi kalau saya misalnya mau buat judulnya lebih menarik lagi, boleh nggak? Boleh. Seperti itu ya. Silakan dikerjakan. Ingat, selama pembelajaran Ibu akan selalu menilai sikap kalian, mulai dari tanggung jawab, disiplin, kerjasama. Iya. Sambil Ibu catat perilaku-perilaku kalian selama berada di dalam kelas. Silakan dikerjakan. Ya, tulis di situ ini kerangka berita. Tulis kerangka berita dulu. Nanti pertemuan selanjutnya baru Ibu Iya, kerangka berita itu. Diem dong. Kenapa iseng gangguin ya? Ibu nanti Ibu catat perilaku Fahri gitu. Nanti dia senang sama kamu. Saya mau nanya dulu. Tadi ditulis judul kerangka berita itu loh. Kerangka berita, judul, lead, buku berita, ekor. Sudah amat. Sudah. Kerjasama kok malah seperti itu. Sudah kelompok ini bagaimana? Judulnya tulis apa gitu. Ya. Kok lesu sekali ya? Coba, biar gak lesu, biarkan Ibu berikan kalian ice breaking yang kalian tidak mau kemarin. Silakan, sebentar, biar tidak lesu. Semangat tidak? Halo, benar semangat? Coba kalau semangat, tepuk semangat. Semangat. Bagus, oke, baik. Silakan ya, kalau perlu ada yang ditanyakan, silakan tanyakan. Ini si Mela nih.
Nih cewek-cewek ribut terus si cewek-cewek nih. Hei, aduh ini anak-anak nih jahil-jahil sekali ya sama teman-temannya. Udah waktu ya, kurang lebih 15 menit lagi. Cepet. Hei, sudah, tidak bercanda. Kenapa? Berarti dia senang belajar di kelas. Ya, senang. Kenapa? Iya, nanti pas pertemuan selanjutnya baru. Tuh beritanya ya bagian isi beritanya mulai dari sini sampai akhirnya itu sampai sini. Iya kan? Tuh berita itu. Iya, tuh isinya mulai dari ini semuanya di isinya. Apa? Kata Sinta kalau ini divisi semua. Coba aja. Silakan. Nanti itu bisa menjadi berita yang viral. Iya, jadi nggak usah pusing-pusing memikirkan berita apa yang tulis. Sudah ada kejadiannya di depan mata. Kamu aneh-aneh saja, Sinta.
Sudah kelompok ini 10 menit lagi. Baik. Apa? Itu nanti untuk pertemuan selanjutnya. Ya. Sudah ini dulu ya. Sudah diberi nama? Bagus, ini berarti kerjasamanya bagus. Hah? Kok ketawa? Kenapa? Sudah selesai, coba Ibu lihat. Oh iya, bagus dong berarti. Berarti paham. Gampang tidak? Sangatlah gampang. Hidup saya diberikan di sini. Kok kamu nulis kerangka berita ini? Kerangka ini juga ke atas Bu tadi. Oh. Sama aja Bu. Ya udah, nanti disimpan dulu, nanti Ibu periksa lagi. Nih, bercanda terus nih. Sudah ada 2 kelompok yang menyelesaikan, 1 kelompok lagi. Kelompok ini juga sudah. Kamu lihatnya kurang keterangan waktu, tempatnya, tanggal berapa kejadian itunya. Nih, misalnya seperti ini nih. Kepala berita. Kejadian berawal saat Presiden menyapa warga Selasa 20 gitu. Tambahkan gitu. Tambahkan ini, Bu. Di mana? Iya, nanti ditambahkan itu. Sudah. Nah, perhatikan ini sudah semua kelompok selesai. Dari kelompoknya Ina tadi Ibu cek juga sudah. Semuanya pintar. Ini kelompok ini juga sudah. Nah, karena ini tugasnya, perhatikan. Karena ini tugasnya perlu dilanjutkan untuk selanjutnya. Jadi ini Ibu kumpulkan biar nanti ini tidak lupa ya untuk dibawa. Nah, perhatikan terlebih dahulu. Alhamdulillah ya, semua kelompok sudah menyelesaikan tugas dengan baik, dengan tepat waktu, malah kurang 5 menit sudah selesai. Alhamdulillah. Berarti kira-kira mudah tidak tugasnya? Benar mudah? Mudah. Berarti kalian pintar-pintar semua. Iya. Coba tepuk tangan dulu buat kita semua. Nah, perhatikan ini sudah kalian kerjakan sampai menyusun kerangka teks berita. Nah, ini tugasnya belum selesai karena kita akan menulis teks berita ini secara utuh sesuai dengan kaidah dan struktur kebahasaannya. Jadi nanti pertemuan berikutnya kita lanjutkan lagi, kita tulis teks beritanya ini secara utuh dan secara jelas sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Paham ya? Ini Ibu ambilkan lagi LKPD-nya, Ibu simpan di Ibu. Pertemuan berikutnya Ibu bawakan lagi untuk kalian kerjakan di rumah. Nah, kira-kira dari pelajaran yang sudah dilakukan hari ini, apa yang sulit? Yang sulit itu pertama apa tadi? Dari mulai menentukan judul, dari menentukan informasi. Kira-kira menentukan informasi bagian mana yang sulit?
Kalau menentukan berita apa yang terjadi sulit tidak? Kalau menentukan siapa yang terlibat sulit tidak? Menentukan bagaimana, di mana, itu kira-kira yang sulit itu yang ketika bagian mana? Mengapa? Oh, mengapa bagaimana? Terus kalau untuk membuat kerangka berita itu yang sulit yang mana? Yang apa? Kalau yang mudah, bagian paling mudah itu yang mana? Mudah, karena hanya menyampaikan isi. Oh ya, baik. Nah, karena ini sudah selesai, tugasnya juga sudah semuanya mengerjakan. Nah, Ibu rasa ini cukup untuk pertemuan kali ini. Kalian bisa siapkan, rapikan peralatan tulis kalian. Kita bisa akhiri pembelajaran hari ini. Ayo semuanya rapikan sebelum pembelajaran ditutup, semua rapikan alat tulis dan buku kalian, semuanya bisa disimpan ke dalam tas kalian. Sebelum kita akhiri pembelajaran, ayo disiapkan dulu. Budi sudah siap-siap pakai tas. Sudah? Ayo duduk dulu, duduk. Ayo disimpan dulu, disimpan. Enggak, belum. Jangan dipakai dulu tasnya. Nah, kira-kira dari pembelajaran tadi apa yang bisa kita simpulkan? Apa yang bisa kita simpulkan? Coba yang keras. Ya, apa? Apa yang keras? Cara menulis kerangka teks berita. Yang keras. Cara membuat kerangka teks berita. Kita hari ini kita sudah belajar apa saja? Halo? Hari ini kita sudah belajar menulis kerangka menentukan informasi yang akan dijadikan sebagai teks berita. Nah, jadi kalau tadi kita sudah membuat kerangka, nanti pertemuan berikutnya kita akan menyempurnakan atau mengembangkan kerangka berita yang sudah kita buat menjadi teks berita yang utuh sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Paham? Baik, oke. Anak-anak, Ibu pesan kepada kalian tetap semangat, tetap belajar meskipun nanti pulang sekolah sudah sampai di rumah, tetap baca kembali pembelajaran yang sudah dipelajari. Kalian lihat kembali contoh-contoh teks berita, cara penulisan berita. Di rumah ada handphone? Di rumah, kalian bisa gunakan gadget atau handphone kalian untuk hal-hal yang bermanfaat. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan menulis sebuah teks berita. Oke? Nah, untuk pertemuan kali ini sebelum Ibu akhiri, mari tutup pembelajaran dengan doa. Tadi sudah dipimpin oleh Budi. Sekarang Fahri yang pimpin doa untuk pulang. Silakan Fahri, yang tegas Fahri. Ayo, kalian siap mau berdoa? Iya. Yang keras dong. Berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.